Friends, di video ini aku akan membahas gimana caranya kamu bisa menemukan topik konten yang ideal buat kamu dan juga dicari oleh market di luar sana, sehingga kedepannya ini bisa berpotensi untuk menghasilkan juga buat kamu. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang masih belum tahu mau bikin konten apa, atau mungkin sudah mulai bikin konten tapi merasa, oke, kok aku merasa kurang sreg sama topik konten aku yang sekarang, atau kurang banyak orang yang tertarik dengan topik kontenku sekarang. Nah, ini adalah modul yang tepat buat kamu untuk memulai. Oke? Nah, yang pertama, topik konten yang ideal itu yang seperti apa sih? Topik konten yang ideal itu yang spesifik dan tertarget ke market tertentu. Ibaratnya, kalau kita masuk ke department store, market yang diibaratin lingkaran pink di sini itu adalah department store-nya. Nah, yang kita mau cari itu adalah market spesifik yang dimana diibaratin sebagai section-section yang ada dalam department store. Entah itu yang jualan baju olahraga, jualan make up, jualan skincare, jualan baju khusus wanita, lingerie, segala macam. Nah, itu adalah market spesifik. Jadi, department store-nya itu adalah market keseluruhan, dan market yang spesifik itu adalah section-section di dalamnya, dalam department store ini. Jadi, ibaratnya, kalau misalnya kamu pengen terjun ke bidang health and beauty, kesehatan dan kecantikan, market spesifik kamu adalah skincare, make up, dan sebagainya. Oke? Nah, itu permisalannya. Kenapa penting buat kita untuk nentuin market spesifik di tengah market luas yang ada? Kenapa kita nggak main asal nyemplung aja sih ke topik yang kita suka? Kenapa? Karena yang pertama, itu akan lebih gampang buat kita bikin konten dan mendominasi market. Ibaratnya gini, kamu mau terjun ke bidang health and beauty, kesehatan kecantikan. Tapi di dalam bidang health and beauty ini ada banyak hal yang tadi aku bilang, ada skincare, ada make up, dan sebagainya. Dan kalau kamu main asal terjun masuk ke dalamnya, tanpa kamu spesifikin, maka akan sulit buat kamu untuk mikirin ide konten apa, karena kamu nggak tahu secara spesifik konten kamu tuh ditujukan buat siapa. Yang kamu pengen itu hanya menargetkan semua orang, sebanyak mungkin orang, tanpa kamu pikirin konten itu tuh bakalan bermanfaat atau bakalan relate, mewakili mereka nggak? Bakalan bikin mereka bilang, wah konten ini aku banget atau enggak? Karena biasanya kalau kita mau nargetin semua orang, kita mau nargetin sebanyak mungkin orang, ujung-ujungnya konten kita tuh nggak akan berbicara ke mereka. Konten kita nggak akan menarik mereka. Kenapa? Karena kita nggak berusaha untuk memahami mereka. Nah, karena itulah akan sulit buat kita mikirin ide konten, karena kita mau nargetin semua orang. Dan akan sulit buat kita mendominasi, apalagi terutama kita yang baru mulai, karena kita main asal terjun ke market yang sangat luas, yang dimana di dalamnya sudah banyak orang-orang yang terjun, mulai dari konten kreator yang sudah sangat berpengalaman, sampai yang sudah punya banyak follower dan sebagainya, dan akan sulit buat kita berkompetisi dalamnya. Nah, karena itulah penting buat kita memikirkan topik spesifik apa yang pengen kita terjuni. Dan yang kedua, yaitu engagement yang lebih tinggi. Karena kembali lagi, ibaratnya kalau nulis surat, semakin kamu tahu untuk siapa surat itu ditujukan, maka semakin mudah buat kamu untuk nulis isinya kayak gimana. Sama halnya dengan bikin konten, semakin kamu tahu si siapa yang kamu mau tujuin, maka semakin tepat konten yang kamu bikin, semakin bagus, dan semakin kontennya ini bisa bermanfaat dan bisa mewakili mereka atau relate ke mereka. Dan dengan inilah konten kamu bisa berhasil gitu. Karena kembali lagi, bukan kita yang nentuin keberhasilan konten, tapi orang lain. Dan mereka lah yang menentukan apakah konten kita ini benar-benar menarik mereka dan bikin mereka merasa, oke, ini aku banget atau enggak, gitu. Jadi, kalau kamu semakin spesifik marketmu, maka semakin besar kemungkinan engagementmu meningkat. Engagement ini by the way, like, share, comment, ya. Like, share, comment, save, itu semua engagement. Nah, semakin engagement kamu bisa meningkat, oke? Karena kamu semakin tahu konten kamu itu buat siapa. Dan yang ketiga yaitu menguntungkan atau profitable. Kenapa? Karena ketika kamu benar-benar spesialis atau kamu benar-benar fokus ke dalam bidang spesifik tertentu, maka akan mudah buat kamu untuk menguasai topik itu dan menguasai market di dalamnya, dan pada akhirnya mereka akan melihat kamu sebagai solusi dari masalah mereka.
Dan dengan itu, nanti ke depannya, potensi jangka panjang ke depannya, kamu bisa menawarkan jasa kamu, produkmu sebagai solusi untuk market-market ini. Kenapa? Karena mereka sudah percaya sama kamu. Karena mereka sudah terbangun rasa percayanya dari konten-konten bermanfaat yang kamu berikan. Nah, karena itulah mereka akhirnya terbentuk rasa percaya dan akan menguntungkan buat kamu ke depannya. Ditambah lagi, ibaratnya kalau kita tadi buka department store, terus ada orang yang minat olahraga, maka akan lebih mudah kita menggait dia untuk beli barang kita kalau kita spesialis di section olahraga, spesialis di jualan baju olahraga. Maka dia akan langsung tertarik melihat ke section kita. Dia akan langsung tertarik untuk mengunjungi sektornya kita yang jualan baju olahraga, bukan? Karena kembali lagi, semakin spesifik kamu nargetin, maka semakin kamu bisa menjangkau orang-orang yang memang tertarik sama produkmu. Oke? Dan market spesifik inilah yang dinamakan dengan niche. Nah, niche ini mungkin teman-teman sering dengar di istilah bisnis online. Nah, sebenarnya niche itu sesimpel segmen market spesifik, di mana market di dalamnya itu punya masalah yang spesifik dan mereka mencari solusi yang spesifik. Jadi, simpelnya anggap aja ada sekelompok orang nih yang mereka tuh sama-sama punya masalah yang spesifik dan mereka sama-sama bergerak untuk mencari solusi atas masalah mereka ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan niche. Dan aku mau tekanin di sini, kembali lagi, ini dimension masalah spesifik, mencari solusi yang spesifik. Oke? Jadi, aku pengen tekanin di kata spesifik itu, karena kembali lagi, kita berarti harus mencari market yang benar-benar spesifik. Kita harus mengerti mereka secara spesifik. Nah, karena itu untuk bisa mencari niche dari definisinya tadi, yang pertama kita harus tentuin topik konten apa yang pengen kita terjuni atau pengen kita bahas. Dan yang kedua, market atau siapa yang mau kita bantu. Dan yang ketiga, kira-kira apa goal atau tujuan dan masalah terbesar mereka yang pengen kita bantu mereka selesaikan lewat konten kita. Nah, misalnya aku kasih contoh di sini, misalnya kita mau terjun ke topik skincare, terus market kita anak-anak remaja, dan masalah mereka adalah jerawatan, keinginan mereka punya kulit yang mulus. Contohnya seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman di sini yang masih bingung, aduh aku terjun ke topik apa ya? Aku bantuin siapa ya? Dan kira-kira apa goal dan masalah mereka? Nah, aku biasanya menggunakan rumus 3P ini yang aku pakai untuk bisa menentukan niche yang profitable atau menguntungkan ke depannya dan juga sesuai dengan diri kita dan sesuai dengan market yang ada di luar sana. Dan rumus itu adalah pertemuan antara passion, pengalaman, dan profit. Di saat ketiganya bisa bertemu, disitulah letak ideal topik konten kita. Dan kenapa tiga hal ini harus ada dalam sebuah topik konten? Karena misalnya teman-teman di sini bikin konten itu benar-benar berbasis cuman passion dan pengalaman dan nggak ada elemen profitnya atau nggak tahu gimana cara menghasilkan ke depannya. Maka nantinya akan terjebak dalam jebakan bikin konten terus-menerus sebagai roda berputar yang dimana pada akhirnya nggak akan menghasilkan sama sekali. Kenapa? Karena kita terjebak bikin konten, tapi kita nggak tahu gimana cara bisa menghasilkan dari situ. Dan tanpa kita bisa menghasilkan, maka kita akan kehilangan bahan bakar untuk membangun branding kita di sosial media. Oke? Jadi buat teman-teman di sini yang motivasinya adalah bener-bener aku cuma mau sharing, misalnya aku nggak pengen dapetin penghasilan apapun, cuma pengen sekedar sharing, that's good, itu oke banget. Tapi perlu diingat di sini, penghasilan atau profit ini adalah bahan bakar kamu untuk bisa bangun branding kamu sehingga bisa sustain atau bisa terus berjalan ke depannya. Karena pastinya nanti semakin banyak follower kamu, bahkan semakin banyak kamu memompa konten ini, kamu akan butuh hal-hal yang lain, oke? Dan itu semua butuh bahan bakar, yaitu si profit ini. Nah, seandainya kamu hanya berjalan dengan pengalaman kamu dan profit, jadi kamu bikin konten berdasarkan apa yang sudah kamu jalani, pengalaman dan profit, kamu udah tahu cara menghasilkannya, tapi kamu nggak punya passion, maka pada akhirnya kamu akan burn out. Burn out ini adalah kamu
akan merasa menjalani sesuatu yang memang kamu nggak suka, dan pada akhirnya akan sulit buat kamu untuk konsisten. Karena kenapa passion ini penting? Ketika kamu terjun ke suatu topik konten, kamu perlu untuk terus-menerus update soal konten itu, dan kamu juga perlu terus-menerus untuk tahu kondisi market di konten itu. Dan yang ketiga adalah kamu perlu untuk terus tahu kira-kira apa ide konten selanjutnya, apa konten selanjutnya yang mau kamu bahas, dan karena itu kamu perlu belajar terus. Dan tanpa adanya passion, maka kamu tidak akan tertarik untuk mempelajari sesuatu, benar? Nah, karena itulah passion dibutuhkan. Seandainya kamu cuma berjalan berdasarkan passion dan profit, dan nggak ada si pengalaman, nggak ada unsur pengalaman, maka akan sulit buat kamu untuk bisa relate, untuk bisa mengerti kondisi market, apa yang dia alami, apa bahasanya dia, dan sebenarnya dia dalam posisi seperti apa sekarang. Misalnya kamu adalah seseorang yang mengerti soal bidang hukum, legal, dan kamu pengen bikin konten seputar hal itu untuk target market kamu adalah pebisnis. Nah, di sini kalau kamu seandainya nggak punya pengalaman atau kamu nggak pernah coba untuk handle klien kamu yang pebisnis misalnya, atau kamu coba kira-kira menanyakan ke dia seputar masalah dia dan benar-benar emang pernah handle orang yang pebisnis seperti ini, akan sulit buat kamu untuk bisa mengerti si pebisnis ini, oke? Karena kembali lagi kamu nggak bisa menempati diri kamu di posisi dia, di bahasanya dia. Nah, ini sama seperti apa yang aku terjunin sekarang. Kenapa aku akhirnya terjun ke bidang content creation atau membantu orang bikin konten di sosmed? Karena aku punya passion di dalamnya, dan pengalaman yang dimana dulu aku juga adalah seorang content creator yang mulai dari nol, yang bener-bener aku juga tahu yang namanya rasanya nggak ngerti ide konten, bingung banget mulai dari mana, segala macem, dan aku pernah ada di posisi itu. Dan yang terakhir, aku tahu caranya menghasilkan dari sini. Nah, karena itulah aku akhirnya memutuskan untuk terjun ke bidang content creation atau membantu orang bikin konten di sosial media. Nah, di video berikutnya aku akan membahas bagaimana supaya kamu bisa menemukan passion yang tepat buat kamu, dan juga bagaimana kalau misalnya seandainya saya belum punya pengalaman atau belum punya cukup pengalaman, apakah masih bisa membahas konten ini. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kamu bisa menemukan topik konten yang berpotensi menghasilkan ke depannya. Nah, karena itu sampai jumpa di video berikutnya.